Oke, untuk berikutnya materi yang kedua tentang sport education yang akan disampaikan oleh Ibu Asintiana Purbandari STB. Kepada beliau dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada Ibu Moderator. Mohon didengar, Pak. Ada Bapak Fuad, Bapak Kurikulum, Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini tanpa halangan suatu apapun, walaupun sedikit ngantuk-ngantuk. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah ini tidak lama. Saya akan sedikit memaparkan RTL, rencana tindak lanjut. Di sini saya berdiri di sini bukan karena saya pintar ya, Ibu Bapak, karena memang ini tuntutan tugas. Yang buat tuntutan tugas ya, buatan. RTL rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan ini adalah pengaplikasian apa yang saya pelajari selama 3 bulan ke belakang sampai akhir November ini mengenai PKG PJOK. Jadi kami guru-guru PJOK dan ada beberapa juga guru TK yang mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Untuk CP yang terbaru di PJOK itu menyangkupnya ada 3, yaitu ada model pembelajaran gerak, model pembelajaran kebugaran, dan terakhir adalah model pembelajaran support education model. Jadi seperti kita mengadakan kompetisi. Jadi kenapa saya memilihnya ini kebersaudara di latar belakang, Pak? Nah, sebelumnya kenapa kita nanti memilih komposer, saya akan menjelaskan sedikit tentang SEM itu atau Support Education Model. Itu adalah salah satu pendekatan pendidikan PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang nyata, lengkap dalam konteks kehidupan di bidang olahraga. Jadi model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid untuk mempelajari ada keterampilan, taktik, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui peran. Berarti ini modelnya ini kita bermain peran. Jadi ada yang jadi pelatihnya, nanti ada yang jadi pemainnya, ada yang jadi manajernya, ada yang jadi supporter, terus ada yang jadi analisis pertandingan, ada yang jadi wasit, ada pula nanti ada yang jadi tukang yang jualan itu juga bisa. Jadi SEM ini menuju ke gimana anak itu semuanya aktif, tidak hanya beberapa anak tuh yang aktif tok, sing di biji sing gelem main tok, tidak. Jadi kita menilainya itu dari segi berbagai peran, tidak hanya saat permainannya saja. Nah, SEM kita yang akan dilakukan adalah permainan bebas sadar. Karena ini saya tulis berdasarkan diskusi dari kelompok belajar atau kombel kita. Juga dari identifikasi aset yang ada di sekolahan kita. Jadi
kita memilihnya Goba Sador. Sebenarnya masih banyak juga permainan yang bisa dijadikan SEM, cuman karena untuk Burina. Cuman karena kita memilihnya di Goba Sador saja. Tujuannya apa? Tujuannya ada beberapa ada 5, yaitu terwujudnya siswa karimah, bugar, sehat, gembira, menghargai kebudayaan dan berprestasi. 2. Memahami siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, dan terakhir adalah meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa pembelajaran serta penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan ini. Capaian dan tujuannya: 1. Siswa itu dapat memahami aturan permainan Goba Sador, terus pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik, terus sportivitas dan kerjasama tim, serta kepemimpinan dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya: pembahasan technical meeting, latihan dalam pengelolaan musim, terus menganalisis pertandingan, penyelenggaraan turnamen Goba Sador yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Yang kelima adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Jadi tahap afiliasi itu adalah tahap pendekatan. Jadi intinya afiliasi itu dari hati ke hati. Jadi kedekatan emosional. Benar apa salah nih? Bahasa Indonesia afiliasi. Pengetahuan saya seperti itu. Koreksi ya bila salah. Terus perannya, siswa bisa menjadi panitia, peserta, supporter, pelatih, dan menjadi apapun yang bisa mendukung SEM ini. Terus lini masanya ini rencananya akan digunakan saat P5, karena jatah P5 semester ini sudah selesai. Nah, nanti insya Allah P5 semester depan itu kita akan menggunakan ini. Terus struktur program dan mitra dalam kelas belajar ini termasuk kokurikuler. Terus murid yang terlibat adalah murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, baik perempuan maupun laki-laki. Terus pada saat kegiatan P5 kita di bulan Februari, penanggung jawabnya kepala sekolah. Terus yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas profesi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK, mitra dengan KBS seluruh mata pelajaran. Jadi semua nanti akan terlibat karena ini P5 ya. Jadi tidak ada guru mapel ini, guru mapel ini, guru mapel itu. Kita semua itu adalah menjadi fasilitator. Terus mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Jadi wali kelas nanti bisa lebih mengarahkan nanti kamu cocoknya menjadi, kalau seandainya anaknya masih bingung, tapi kalau anaknya sudah yakin, Bu saya pengen jadi peserta, pengen jadi wasitnya, itu bisa dibiarkan memilih. Tapi kalau masih ada yang bingung, nah itu wali kelas bisa mengarahkan. Mitra dan sponsor dari orang tua, murid dan praktisi budaya daerah. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi sejumlah 40 orang. Ada murid berjumlah 578 orang.
Dan masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, reporter, dan sebagainya. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas. Nanti kita insya Allah dibagi di lapangan tengah, itu bisa dibagi menjadi 3 lapangan komposador. Terus sekolah juga memiliki jaringan internet yang baik, ada laptop serta ada multimedia yang mendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Nah, untuk anak yang memilih menjadi reporter nanti bisa melakukan live di TikTok, mungkin TikTok bisa, Facebook, Instagram, YouTube. Terus ada sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen komputer ini. Untuk rencana evaluasinya itu ada tahapan-tahapan ya. Berarti ada beberapa tahapan. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Ada satu, tujuan pembelajarannya dulu meninjau pencapaian tujuan pembelajarannya. Terus ada umpan balik dari murid itu tentang pengalaman dan pembelajaran mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nomor 3, refleksi guru, berarti itu refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. 4, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. 5, evaluasi penerapan konsep fair play, itu meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nomor terakhir itu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu gimana efektivitasnya, gimana keaktifan murid dalam terlibat sesuai dengan perannya. Kemungkinan tantangannya yaitu pengelolaan waktu, jadi jadwalnya yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Terus faktor alam, karena lapangannya itu outdoor, akan sangat terpengaruh dalam cuaca. Nanti jika ada hujan, nah nanti kita cari solusinya. Terus motivasi peserta, jadi kita harus meningkatkan peserta kan bisa, murid bisa kadang-kadang merasa bosan, kadang-kadang merasa kurang semangat. Nah itu kita juga harus bisa menempatkan diri. Jika kalau misalnya timnya kalah, kita harus gimana? Nanti timnya menang, kita harus gimana? Terus manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta. Keterlibatan orang tua dan komunitas, jadi kurangnya dukungan atau keterlibatan komunitas dapat mengurangi motivasi dan pengenalan peserta. Dari kemungkinan tadi, saya sudah menuliskan beberapa solusi. Kalau tadi tentang penjadwalan, kita bikin jadwal yang efisien. Terus kalau besok seandainya juga ada hujan, nanti kita bisa pindah ke lapangan ke parkiran sepeda. Terus menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Terus komunikasi terbuka jika ada konflik. Jadi kalau ada konflik di lapangan, kita harus segera melakukan komunikasi. Terus memberikan umpan balik secara individu, setiap serta, dan terakhir adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Terima kasih. Sedikit penjelasan mengenai SEM dalam kegiatan P5 ke depan. Mungkin ada beberapa teman untuk masukan, pertanyaan, atau tambahan. Saya berikan waktunya.
Monggo Pak Budi. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja bertanya. Pertanyaan ini muncul ketika terakhir itu terima kasih di situ ada gambar cowok cewek. Nanti kalau kita praktek di sekolah kita, apakah cewek sendiri atau campur atau cowok sendiri gitu kan? Mainnya kalau dulu cewek itu single-singlean. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya yang bagus ya Pak. Jadi nanti kalau ternyata kelompoknya kelas ini ternyata yang perwakilannya cowok, yang kelas ini cewek, itu gimana solusinya? Karena bersama sentuh-sentuhan gitu, jadi mengkontak fisik. Menurut Bapak, Ibu semuanya, pripun kalau pripun Bapak? Bapak Ibu, jangan memakai yang Ibu dirawi dari yakin. Akhirnya disimpulkan ini, modul P5 yang mengambil tema permainan tradisional, bentuknya blend learning atau integrated learning, sehingga semuanya bisa terlibat belajar di sana. Terus mengenai tadi, dulu saya itu bermain robot, bermain obat kodok dengan campur lanang jokowi orang. Saat ini berbahas, maka pernah bikin kepada saya lebih baik itu di kelompokkan sendiri lanang dewe jokowi. Bukan menungso kaya pakaian yang tadi kok orang boleh menangis tapi boleh main. Dan koyo ikrar orang ngomong dari joget kalau nyanyi. Maka perlu diatur dulu ya. Jadi ini dunia sudah berkembang. Jadi karena kalau itu tinggi. Dan yang lain malah saya tidak bergerak. Apalagi mungkin kok berilah rawani begitu. Jadi ya tadi itu modul atau perencanaan pelaksanaan P5 semester depan. Jadi nanti melibatkan semua guru berbagai fasil, kemudian muridnya dilibatkan semua. Bentuknya pertandingan boleh, mau satu tim, dua tim, tiga tim boleh, kalau dua saja. Tinggi wedo, tinggi lanang, orang tadi dari silangan wedo. Ini tulang saya, semester lalu waktu zaman ini ngobrol. Tapi yang kamu masih tanggung. Orang kok kemana kok nolak, yang mulia. Ibu buat tuh ya. Matur suwun Pak sarannya. Nanti kita bisa, berarti setiap kelas bisa mengirimkan 2 regu, Pak. Regu putra sendiri, regu putri sendiri. Itu untuk konsep awalnya, untuk konsep kalau kedepannya nanti kita bisa bikin persiapan yang lebih matang lagi. Ya, perjenjang atau perjenjang berarti kan nanti iya ya, nanti sisanya bisa jadi supporter. Iya, biasanya seperti itu. Atau mungkin nanti ada yang iya. Berapa orang itu Ya nanti kita apa? Kita lebih mengkerucutkan saat menjelang aturannya itu berapa pemain?
lima. Berarti nek kelompok waduk main 5 jadi reporter loro jadi panitia telu jadi penonton 8 pas 16. Sing 16 terus gabung ono. Ya kalau nggak ada yang gabung, kalau nggak ada yang menjadi official ada. Nanti yang kita atur lebih lanjut aja nanti ya. Ya mendekati besok, insya Allah mendekati apa P5 kita adakan koordinasi lagi. Terima kasih. Oke. Terus apakah ada lagi? Betul bukan sih? Mengantuk mungkin. Kalau sudah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, menjadi pahala buat kita. Dan mari kita bersama-sama, kompak bersama untuk menjadikan Kombel kita ini Kombel yang lebih baik, menjadikan peserta didik kita itu lebih baik, lebih tidak bermalas-malasan lagi. Ya. Jangan malas, jangan merasa kalau kita itu tidak bisa. Kita semua bisa, cuman prosesnya hanya berbeda. Atur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Asintia ya.